Bunda ya, sekarang Wiwit ada di tempat pengolahan sampah terpadu Kota Hijau Balikpapan. Yang tadi kan dari yang satu, sekarang yang kedua. Nah, kita bakal ngeliat apa aja sih yang dikelola di dalam sini. Ini lokasinya ada di Sepinggan Balikpapan. Biasanya tuh orang-orang pada nyebut tuh ITF ya, bukan tempat pengolahan sampah terpadu gitu kan, kepanjangan ITF biasanya. Yang penasaran, ikutin terus ya perjalanan saya. Koordinator di sini. Ya. Nah, kenalin sahabat, ini Bapak Rusdi. Nanti kita bakalan diajak keliling di sini dan dijelaskan ada apa aja sih di sini. Kita langsung aja ke atas. Kita ada ke atas baru sini. Iya. Biasanya truk diparkir di depan loading sampah itu satu hari satu truk. Satu hari satu truk. Iya. Nah, sampahnya itu biasanya sampah yang gimana sih Pak? Tadi kan saya udah kesana itu. Iya. Itu kan cuma sampah anorganik ya katanya. Iya. Yang organik itu langsung ke TPA Manggar. Terus kalau yang di sini itu yang dikelola yang mana Pak? Di sini termasuk sampah organik yang hasilnya nanti dijadikan sampah kompos. Jadikan kompos. Iya. Nah, itu Beda apa? dengan yang di MRF. Iya. Iya. Nah, itu apakah sampahnya itu yang dari warga-warga sekitar atau dari mana sih Pak? Kita khusus pesan sampah dari pasar. Dari Karena pasar. pasar itu banyak sampah-sampah organik, sayur-sayuran, buah-buahan, ikan yang mati, ya. Jadi yang organik gitu ya Pak? Iya. Terus Pak, biasanya kalau udah dari sana langsung ke sini? Ya, kita namanya loading. Ya. Satu truk satu hari kita loading, satu truknya bisa menghasilkan sekitar 8 ton 8 ton sampai sampah 10 organik. ton ya. Terus loading satu truk satu hari akan dipilah. Dipilah, kita ada tenaga pemilahnya ada 7 orang. Ya. Ya, ada pemilahan nanti dari sampah yang tidak terpakai ya, itu akan disimpan dengan bucket di bawah. Jadi di bawah ada tempat. Ada tempat bucket hijau namanya, bucket hijau. Terus setelah di pemilahan kita akan melakukan masih bercacah nih, masih bercacah ya. Setelah dicacah Seperti di sana. masuk bucket. Setelah dicacah, setelah penampungan akan masuk ke ruangan proses selama 20 hari. Setelah dicacah didiamkan selama 20 hari. Selama 20 hari ini kalau penuh, ini penuh akan setengah lah hasilnya. Kalau Sudah jadi penuh. ini 20. airnya habis gitu Pak? Ya, ini akan dicampur dengan Ini sudah proses fermentasi itu Pak ya ya, berarti? ini yang setiap harinya akan kita siram Pak. Disiram? Siram 10 sampai 15 menit Selama 20 hari. selama 20 hari. Setiap harinya 10 sampai 15 menit. Sistem Kita siram penyiraman dengan air lindi. ini? Ya, Apa itu Pak? air lindi itu sebagai starter Pak. Oh, starter Ya. composting gitu Pak ya? Ya, starter selama 20 hari. Setelah 20 hari kita akan melakukan penjemuran, pengeringan. Kalau di sini disiram juga atau enggak? Tidak, Atau tidak. cuma budaya? Sudah, begini aja. Karena diprosesnya selama 20 hari di dalam gudang aja. Ini pengeringan. Setelah pengeringan kita lakukan pembunukan. Pembunukan itu supaya air cepat turun. Ya. Nah, biasanya sebulan
kita proses sebenarnya 20 hari di dalam proses, 20 hari pengeringan, ya 40 hari, dan hampir bulan setengah. Bulan setengah kalau setiap harinya itu 1/8, kalau 8 rijetnya itu sekitar 30%, itu berat basahnya 70% kan. Setelah dikeringkan dikurangin lagi dengan berat keringnya. Iya, akan menguapkan kering hitung lagi. Itu bisa sampai 30-40%. Artinya dari 100%-nya di atas basah itu sampai bisa menghasilkan sekitar 30-40% aja. Segitu aja Pak? Iya, pengeringan. Biasanya kompos ini digunakan buat apa sih Pak? Ya kompos ini kita belum di ITF ini belum ada perda payung hukumnya, tapi kita membantu sebagai sosial, artinya permintaan masyarakat, sekolahan, pemerintahan yang melakukan menggunakan sampah untuk penghijauan, ya, penanaman yang lain yang harus memerlukan kompos, kita akan bantu. Prosesnya membuat surat ke Dinas Lingkungan Hidup. Oh, tetap pakai surat? Ya. Setelah hasilnya, ayaknya, kayak pengayak kompos yang ya, ada di kampus saya. ya ini. Nanti akan menghasilkan ini. Oh, ini sudah jadi. Ini bisa Sudah halus Pak? halus. Kita masukkan sekitar kita masukkan di karung, per karungnya itu 15 sampai 20 kilo. Rata-rata 15 kilo. Jadi udah bersih gitu Sudah ya, bersih. Pak, ya? Tanpa ada apa-apa. Kayaknya seperti ini. Bersih, Kayak masih basah, kayak pupuk biasa. masih berasap panas. Iya. Itu hasil akhirnya. Sampah organik bisa dijadikan kompos yang bermanfaat buat banyak orang ya Pak ya? Ya, Tapi memang tidak diperjualbelikan, Pak ya? ya kita tidak boleh memperjualbelikan sebelum ada payung hukumnya. Oh gitu. Ada perdanya Pak? Ya, Jadi semua pupuk produksi dari ITF kan, Pak? ya, ITF ini jadi siapapun yang mungkin membutuhkan pupuk kompos bisa minta di sini, tapi dengan cara bersurat, Pak ya? ya, dan bersurat ke Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup. Tapi harus jelas juga pemanfaatannya. Pemanfaatannya. Iya. Biasanya baru Tidak satu untuk kita, dijual belikan juga, Pak ya? Dari Kodim minta untuk penghijauan tanaman akan dibutuhkan kompos ini. Oke. Jadi tidak boleh minta di sini, kemudian nanti dijual di kios. Iya. Ada pendataan juga. Pendataan, Pak ya? Nah, itu. Pendataan kita ada masuknya berapa, jadinya berapa, pengeluarannya berapa. Oke. Iya. Kita kemarin 2021 menghasilkan sekitar 10 ton. Pak, bisa dijelaskan keuntungan menggunakan pupuk kompos, mungkin Bapak ini ketahui seperti apa? Jadinya begini, campurannya tidak ada. Tadi di starternya pakai air dingin saja, ya alami, jadinya organiknya bagus lah ibaratnya ya. Artinya untuk pemupukan NPK-nya sudah masuk lah di dalam. Ada kandungan Ya, NPK-nya, Pak ya? NPK-nya sudah bagus. Oleh karena itu banyak masyarakat yang tahu sudah, memang lihat hasilnya sudah bagus lah. Ya. Oke. Ya. Kandang. Iya. Kalau pupuk kandang kan panas itu, ya panas. Kalau organik ini lebih bagus, artinya cepat dibutuhkan. Ini hasil akhir dari yang tidak terpakai lagi karena kotor-kotoran, rejeknya akan dibuang setiap hari, diambil oleh truk TPA. Oh, ini yang dibuang ke Ya, TPK, TPA. Pak ya? Jadi yang tidak bisa diproses Ya. nanti akan dibuang ke Ya. TPA seperti ini. Sama seperti yang di kayak di ini, Pak ya, di MRF juga, yang tidak diproses nanti akan dibuang di TPA.
pemanfaatan akhir daripada sampah itu kompos ya. Yang kasar, yang tidak digunakan lagi tapi kita manfaatkan di lingkungan sendiri ya. Ya, ini hasilnya bahwa dari kompos ini menghasilkan tanaman-tanaman yang segar Ini ya. kelengkeng, mantap. Ya. Ada teman-teman juga kalau ada waktu luangnya ya, dia akan menanam kacang panjang, jagung ya. Teman-teman sini juga Ya, nanam nanam di sini ya, manfaatkan areal yang tidak digunakan untuk bertanam. Oke, mantap sahabat Ya. kebun raya. Ini juga ada mangga, lombok, sirsat di sana ya Pak ya. Ya. Ini semua pakai sampah organik dari kompos di dalam. Mantap. Luar biasa sahabat kebun raya. Jadi sampah yang dianggap tidak berguna ternyata di sini bisa dimanfaatkan sebagai pupuk. Oke sahabat kebun raya, terima kasih udah ngikutin perjalanan saya tadi dari MRE ke ITF, udah ngeliat proses pengelolaan sampah yang ada di Kota Balikpapan. Ternyata masih banyak yang bisa dimanfaatkan gitu sahabat kebun raya. Terima kasih udah ngikutin kegiatan saya di hari ini. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya.